Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Septiagraha Jatmika, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Ciau Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. Dalam video kali ini saya akan mencoba membuat kesimpulan dan refleksi tentang pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hadjar Dewantara. Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan dan pengajaran adalah dua hal yang berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, pengajaran adalah salah satu proses dari pendidikan yang dalam hal ini adalah proses transfer ilmu kecakapan hidup anak, secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran dalam proses pendidikan harus berguna bagi kehidupan, artinya pendidikan yang kita terapkan harus bermakna dan hasilnya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ketika murid kembali pada masyarakat dan kehidupan yang sebenarnya. Dalam proses pembelajaran kita harus memperhatikan kodrat anak. Salah satu kodrat anak adalah merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya, lahir atau batin tidak bergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Ki Hadjar Dewantara dalam kutipan bukunya mengutarakan bahwa, beratlah kemerdekaan itu. Bukan hanya tidak terperintah saja, akan tetapi harus juga dapat menegakkan dirinya dan mengatur perikehidupannya dengan tertib. Dalam hal ini termasuklah juga mengatur tertibnya perhubungan dengan kemerdekaan orang lain. Dapat kita simpulkan bahwa, menjadi manusia merdeka itu sulit, karena kita bukan hanya dapat berdiri dengan kaki sendiri, tetapi harus dapat mengontrol diri dan menjaga kita tetap merdeka dengan tidak mengganggu kemerdekaan orang lain. Begitu mendalam makna yang beliau sampaikan untuk kita hayati, pelajari dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari baik sebagai pembelajar maupun sebagai pembelajar. Ada teori yang mengatakan bahwa anak itu adalah kertas kosong, yang harus diisi oleh para pendidik, artinya pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi pekerti seperti yang diinginkan. Aliran teori ini merupakan aliran lama yang sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang. Sejatinya anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Lebih lanjut menurut aliran ini, pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan, agar jangan sampai menjadi tebal, bahkan makin suram. Proses penebalan tulisan-tulisan buram tersebut dapat dilakukan oleh pendidik dengan cara menuntun anak tersebut ke dalam koridor kodrat alam dan kodrat zaman yang sesuai dengannya. Pendidik harus memfasilitasi kodrat-kodrat tersebut untuk tetap tersalurkan dan terintegrasi dalam setiap proses belajar siswa. Salah satu yang bisa dilakukan untuk menebalkan laku siswa adalah dengan mengintegrasikan konteks sosiokultural ke dalam proses pembelajaran sehingga cipta, rasa, karsa, dan pekerti yang sudah ada dalam diri siswa dapat muncul dan menjadi karakter yang baik. Sebelum mempelajari modul pemikiran Ki Hadjar Dewantara ini, saya masih memiliki ego bahwa saya sebagai guru merupakan satu-satunya sumber belajar siswa. Hal ini terjadi karena saya mengajar di daerah yang saya pikir kesadaran masyarakat terhadap pendidikan masih sangat rendah, dan beberapa di antara siswa termasuk ke dalam kelompok masyarakat yang tidak boleh menonton televisi. Berikutnya proses pembelajaran yang saya lakukan masih terpusat pada guru. Seluruh pembelajaran dikontrol oleh guru tanpa memfasilitasi keinginan siswa. Pembelajaran lebih banyak hanya transfer materi saja, karena orientasi saya sebagai guru harus menuntaskan materi dan mengabaikan memberikan tuntunan budi pekerti yang baik kepada siswa, sehingga ketika siswa sudah memenuhi kriteria ketuntasan maka saya merasa pembelajaran yang saya lakukan sudah berhasil. Setelah mempelajari modul ini saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan ini jauh dari kata ideal. Seharusnya pembelajaran yang dilakukan bersifat holistik atau menyeluruh sehingga semua aspek dalam pembelajaran baik itu kognitif, afektif dan psikomotor dapat terpenuhi. Seharusnya ketika di dalam proses pembelajaran siswa harus dimerdekakan, maksudnya siswa harus diberikan kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan berkreasi, kebebasan untuk mengkonstruksi pengetahuan, sehingga pembelajaran akan menyenangkan dan berpusat pada siswa.
Selain itu, sesuai dengan 3 semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang telah kita ketahui, maknanya bahwa ketiga semboyan itu adalah satu kesatuan utuh yang seharusnya sebagai seorang guru menerapkan ketiga semboyan tersebut dalam setiap proses pembelajaran. Yang bisa saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1 ini diantaranya adalah melakukan identifikasi potensi-potensi yang ada pada diri siswa, merancang pembelajaran yang menarik dengan memanfaatkan media dan metode beragam, menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, memfasilitasi minat dan bakat dengan kegiatan ekstrakurikuler yang beragam, dan yang tidak boleh terlewatkan adalah menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik dengan semua rekan guru, orang tua, siswa dan stakeholder yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Demikian video saya yang berisi tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat sama-sama kita aplikasikan untuk menjadikan pendidikan yang lebih merdeka dan beradab ke depannya.